Baik, kita mulai saja ya, karena pesertanya sepertinya tidak bertambah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. bertemu lagi di kuliah metode optimasi. Sebelum saya melanjutkan, ini sekedar ini aja ya, sharing aja sederhana gitu ya. Selama eh, Anda semua kuliah di PPNS, pernah nggak merasakan jadwal yang nggak enak? Misalkan jadwalnya ngumpul pagi semua atau ngumpul sore semua atau ada jeda pagi kuliah siangnya kosong ada lagi sore gitu, pernah nggak gitu? Karena Pak, Pernah ya. iya Pak. Jadi begini, eh, penyusunan jadwal gitu ya, itu sebenarnya bisa kita formulasikan sebagai sebuah permasalahan optimasi gitu. Nah, jadi eh, itu juga merupakan satu bidang sendiri yang namanya istilahnya itu integer optimization. Jadi kenapa dinamakan integer? Integer itu bilangan asli. Karena bilangan asli itu kan nggak ada pecahnya, 1, 2, 3, 4. Ya. Karena penjadwalan itu kan apa namanya variabel desainnya itu discrete gitu ya, bukan variabel kontinu seperti kita mendesain apa namanya tangki atau vessel yang diameternya bisa kita mainkan gitu ya dengan bebas, nggak bisa. Jadi dalam 1 minggu cuma ada 7 hari, kemudian dalam 1 hari cuma ada sekian jam kuliah. Nah, tantangannya adalah bagaimana menyusun kendalanya sebenarnya kalau di penjadwalan seperti itu. Contoh misalkan begini, apa namanya, kalau Anda dapat jadwal kuliah malam terus kan nggak enak juga kan. Anda pasti ingin merasakan jadwal kuliahnya pagi juga gitu. Jadi bagaimana menyusun kendalanya supaya setiap kelas itu juga merasakan jam kuliah yang merata gitu ya, dari pagi sampai siang itu ada dan tidak ada jeda begitu. Nah, terus kendalanya lagi yang harus dipikirkan ya adalah bagaimana menyusun kendala supaya jadwal dosennya tidak bentrok kalau dosennya mengajar kuliah yang berbeda-beda. Jadi itu real begitu ya. Apa namanya? Kasus real yang sudah Anda rasakan gitu. Nah, kalau kita bisa menyusun menjadi permasalahan optimasi, itu nanti akan menjamin apa namanya ya, rasa keadilan gitu ya bagi semua semua kelas gitu. Jadwalnya lebih merata gitu ya. Tidak ngumpul di sore malam semua atau ngumpul di pagi semua gitu ya. Bisa jadi ada yang susah juga kalau kuliahnya itu terus-terusan pagi. Yang rumahnya jauh katakanlah nggak bisa ngekos gitu kan. Nah, dia pengennya pasti yang siang gitu. Ada siangnya juga gitu kan. Jadi nggak harus apa namanya ya, nggak harus tergesa-gesa terus ke kampus gitu ya. Tapi kalau malam terus kan juga nggak enak gitu, karena nanti Anda pulangnya juga telat gitu ya. Demikian pula dosennya kalau ngajarnya malam terus ya pusing juga gitu. Nah, kalau yang dijadwalin itu adalah 1 atau 2 kelas gitu ya, itu manual itu enak gitu bisa. Tapi bayangkan kalau yang dijadwalkan itu harus sekian puluh kelas gitu ya. Bayangin aja misalkan prodi D4 ME begitu ya. D4 ME itu kan ada berapa kelas ya? 2 atau 3 ABC ya. Ya Tiga kan Pak. Iya Pak. ABC 3 kelas kan. 3 kelas kali 4 berarti kan satu prodi sudah 12 gitu kan. Belum prodi yang lain, misalkan kalau yang D3 gitu ya. D3 itu bisa jadi satu angkatan 2 kelas. Itu total sudah 6 kelas gitu. Dijumlahkan itu sudah puluhan. Nah, puluhan itu mensinkronisasinya kan nggak gampang gitu. Gitu ya. Secara manual itu agak sulit itu. Ya, kalau ceritanya dari teman-teman dosen yang lain, kalau kampusnya masih manual, itu biasanya di BAK-nya itu ada papan tulis yang besar gitu ya. Nanti manual gitu, keroyokan ditempel-tempelin jadwalnya itu. Nanti kalau nggak cocok digeser, digeser gitu ya itu bisa 1 hari 1 malam sendiri itu nanti nyusun itu.
Itu. Tapi kalau kita bisa memformulasikan menjadi permasalahan optimasi, nanti bisa dikerjakan oleh software dan itu lebih menjamin rasa keadilan dalam hal penjadwalan. Gitu. Dan juga kita bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan khusus. Misalkan ada mahasiswa yang punya kebutuhan khusus, misalkan nggak bisa naik tangga gitu, atau dosen yang juga berkebutuhan khusus nggak bisa naik ke lantai yang lebih tinggi gitu ya, penjadwalan ruangannya bisa dikasih kendala supaya dosen tersebut dapat ruangannya di bawah gitu ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke materi kita. Jadi seperti itu salah satu gambaran penerapan metode optimasi dalam permasalahan yang kita hadapi sehari-hari begitu di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Oke. Nah, next kita lanjutkan. Kalau jadi kalau sebelumnya kita membahas tentang kondisi optimalitas untuk permasalahan tanpa kendala, nah kita akan melanjutkan membahas kondisi optimalitas untuk permasalahan yang terkendala. Oke. Tapi saya tidak akan bahas detail karena videonya sudah saya siapkan, nanti akan saya upload ke LMS. Silakan nanti Anda detail lihat videonya. Saya hanya akan mereview sebentar begitu. Nah, jadi formulasi baku atau formulasi umum permasalahan terkendala itu bisa kita jelaskan seperti di bawah ini. Nah, sudah saya besarkan dulu. Ya. Jadi yang pertama kita punya variabel desain, yaitu vektor variabel desain yaitu X yang terdiri dari X1, X2 dan seterusnya sampai Xn. Jadi kita punya N variabel desain. Oke. N variabel desain. Kemudian ada fungsi objektif atau cost function yang akan kita minimumkan. Yang kita simbolkan dengan F, dia fungsi dari X, di mana X-nya sama ya, X1, X2, sampai Xn. Oke. Oh sebentar, sorry, saya belum share screen ternyata. Oke, kita ulangi Iya, lagi. Pak. Belum. Oke, baik. Ya, kita ulangi. Jadi kita lanjutkan membahas kondisi optimalitas untuk permasalahan terkendala. Layarnya sudah terlihat ya? Sudah, Oke, Pak. baik. Jadi formulasi bakunya itu seperti ini. Kita punya vektor variabel desain ya berupa yang kita simbolkan dengan X yang terdiri dari X1, X2 sampai Xn. Ya. N-nya itu kita nggak tahu berapa. Ya. Mostly biasanya ya bisa sedikit bisa banyak. Oke. Kalau misalkan permasalahan penjadwalan seperti itu, jumlah variabel desainnya itu sangat banyak. Kenapa? Karena satu kelas itu kan harus ditentukan jadwalnya. Dan satu kelas itu jadwalnya harus ditentukan untuk 5 hari kan gitu ya. Senin sampai Jumat. Satu hari nanti ada misalkan 8 jam kuliah gitu ya. Berarti 8 kali 5 itu satu kelas sudah 40 variabel desain. Gitu yang harus ditentukan. Belum lagi kalau ada sekian kelas gitu bisa banyak. Atau bisa juga sedikit seperti kalau kita mendesain kemarin ya, mendesain apa namanya mendesain kaleng gitu ya. Variabel desainnya hanya tinggi dan diameter kalengnya berapa, kan kalengnya silindris. Cuma ada 2 begitu. Oke. Nah, selain variabel desain, kita juga ada formulasi cost function-nya atau fungsi yang akan kita minimumkan. Misalkan F ini mewakili biaya. Nah, F kalau di sini kita tulis F fungsi dari X gitu ya. X-nya itu X1, X2 sampai Xn. Kenapa? Karena ya biasanya eh, kalau kita bicara misalkan contoh ya, ini yang mau kita minimumkan biaya. Nah, biaya produksinya nanti biasanya tergantung dari variabel desain yang dipilih begitu. Jadi biaya produksi itu kan biasanya mengikuti dengan konsumsi material. Konsumsi material atau bahan baku, konsumsi bahan baku mengikuti desainnya ini, mengikuti desain variabelnya. Oke. Lalu ada kendala persamaan. Jadi kendala yang dihubungkan dengan tanda sama dengan.
Ini kita simbolkan dengan huruf H. Ini kita tulis H dengan indeks J atau H_J, di mana ada J itu 1 sampai P. Jadi kendala H ini adalah simbol yang mewakili kendala yang berupa persamaan, yang tandanya sama dengan, dan di sini nanti kita anggap bahwa kendala persamaannya itu bisa lebih dari satu, bisa sejumlah P gitu ya. Ya P-nya kita nggak tahu, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Atau bisa juga satu saja. Nah, ini simbolnya seperti itu. Lalu ada kendala pertidaksamaan. Kendala pertidaksamaan itu simbolnya G, indeksnya K, K-nya 1 sampai M. Jadi kita membayangkan bahwa ada banyak kendala pertidaksamaan yang kita nggak tahu jumlahnya berapa, berbeda-beda untuk setiap masalah. Nah, yang dibakukan di sini adalah ini. Apa namanya, yang dibakukan itu adalah simbol atau operator yang menghubungkan kendala pertidaksamaannya. Jadi di formulasi baku itu operator yang menghubungkan itu adalah kurang dari sama dengan. Nah, bagaimana kalau kita nanti berdasarkan analisis permasalahan itu ketemunya yang lebih dari. Nah, yang lebih dari sama dengan harus kita ubah menjadi kurang dari sama dengan. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya adalah dikalikan dengan kedua ruas dikalikan dengan -1. Ini kalikan -1 nanti yang lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Oke. Nanti silahkan lihat video materi di minggu ke-6, sorry ya ke-6 nanti bisa dilihat. Saya menjelaskan bagaimana cara merubahnya. Oke. Nah, kemudian ada konsep baru yang ingin saya perkenalkan. Konsep ini namanya adalah bilangan pengali Lagrange. Oke. Lagrange ini nama orang, oleh karena itu ditulis huruf pertamanya menggunakan huruf besar. Nah, siapa itu Lagrange? Nah, namanya Joseph Louis Lagrange gitu ya. Dia apa namanya matematikawan asal Italia. Hidupnya sudah sekitar berapa ya ini? Ya 400 tahun yang lalu lah kurang lebih begitu ya. Atau 300 tahun yang lalu lah kurang lebih begitu. Oke, apa yang dimaksud dengan pengali Lagrange? Jadi nanti untuk setiap kendala, baik kendala persamaan atau kendala pertidaksamaan, itu terdapat bilangan skalar pengali yang disebut pengali Lagrange. Kenapa begini? Nanti akan jelas di formulasinya. Jadi permasalahan optimasi yang paling mudah kita selesaikan itu kalau permasalahan optimasinya tanpa kendala. Kita sudah bisa membuat menyusun formulasi kondisi optimalnya seperti apa gitu menggunakan turunan fungsi. Kalau ada kendala, itu nanti selain fungsi f-nya itu ada fungsi kendalanya. Oke. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah nanti fungsi objektif dan fungsi kendalanya itu kita gabungkan menjadi satu fungsi baru. Nah, tapi penggabungannya ini nanti semacam di skala. Dikasih pengali, namanya pengali Lagrange. Supaya dia bisa digabungkan menjadi satu fungsi. Nah, nanti setelah digabungkan menjadi satu fungsi, kriteria untuk apa namanya permasalahan optimasi tanpa kendala kemarin bisa kita gunakan kembali gitu. Nah, ini salah satu contoh apa ya? Manipulasi matematika yang secara konseptual itu indah gitu ya. Kita berangkat dari permasalahan yang sederhana, permasalahan yang lebih kompleks itu nanti dapat kita modifikasi supaya mirip dengan permasalahan yang sederhana tadi. Oke, nah nanti akan kelihatan. Oke, nah seperti itu ya. Nah, nanti ada dua konsep lain yang penting, namanya konsep titik reguler dan konsep bebas linear. Jadi di dalam permasalahan optimasi dengan fungsi objektif f(x) dan kendala persamaan, nah, nanti sebuah titik vektor x bintang yang memenuhi semua kendala.
disebut sebagai titik reguler jika fx bintangnya itu dapat diturunkan atau memiliki turunan, atau istilah bahasa Inggrisnya adalah differentiable. Dan vektor gradien pada titik tersebut, vektor gradien kendalanya itu bebas linear. Nah, bebas linear itu apa? Nanti ada penjelasannya di sini. Nah, tolong dibaca gitu ya. Intinya gini, visualisasinya begini ya. Saya coba visualkan. Jadi kalau saya punya garis, misalkan begini ya. Ini sumbu Y, kurang lebih begini. Nah, terus kemudian di sini sumbu X. Kalau saya punya sebuah garis, katakanlah begini. Ini misalkan saya namai X1. Lalu kemudian saya punya garis lain yang sejajar tapi lebih panjang. Nah, ini saya namakan X2. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kemiringannya sama, hanya panjangnya yang berbeda. Ini dinamakan tidak bebas linear. Kenapa? Karena fungsi garis kedua ini, vektor kedua, bisa saya tuliskan sebagai kombinasi atau skala vektor satu yang diskala lebih panjang. Nah, oke. Berbeda dengan misalkan vektor yang modelnya seperti ini. Dia sama sekali terpisah gitu ya. Oke. Nah, ini misalkan X1, ya ini misalkan ini X2. Nah, kalau seperti ini bisa dikatakan dia bebas linear. Kalau hanya dua ya. Nanti kalau ini vektornya ada tiga, lain lagi ceritanya. Ya, ini ilustrasinya seperti ini. Jadi yang kalau dia bisa dinyatakan dalam kombinasi satu dengan yang lain, itu dia tidak bebas linear. Nah, yang bebas linear yang kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, cara pengecekannya itu ada teori formalnya di matematika. Nah, nanti bisa Anda lihat di sini, saya sudah menyertakan contoh soalnya. Oke. Nah, lanjut. Untuk mengilustrasikan konsep pengali Lagrange, ini saya gunakan contoh soal. Contoh soalnya begini. Kita meminimumkan sebuah fungsi yang variabelnya X1, X2. Nah, kalau dari persamaan, ini sebenarnya nanti garis fungsinya berupa lingkaran. Oke. Nah, kalau kemudian kendalanya ini, X1 tambah X2 dikurangi 2 sama dengan 0. Oke. Nah, kalau kita cari solusinya secara grafis, nanti kelihatan begini. Ini solusinya di sini, di titik 1,1. Ini yang minimum ada di sini. Kenapa? Karena yang lain nanti dia, kalau ini kita lebarin lingkarannya, nanti dia nilainya jadi lebih kecil. Ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan apa ya, ini apa namanya, kendalanya itu kita ubah menjadi seperti ini ya. X bentuknya kita ubah X2 sama dengan Vx1, di mana Vx1-nya min X1 plus 2. Jadi dari apa namanya, X1 tambah X2 min 2 sama dengan 0, kita ubah menjadi seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita substitusikan balik ke fungsi objektifnya, sehingga kendalanya itu masuk ke dalam. Kalau kendalanya masuk ke dalam, akhirnya kita hanya punya fungsi dengan fungsi objektif tanpa ada kendala. Nah, ini bisa kita terapkan syarat kondisi optimalitas untuk fungsi yang masalah optimasi yang tidak terkendala. Jadi ini bisa kita turunkan pertama, turunkan kedua, nanti kita cari ketemu X1-nya 1, ketemu X2-nya 1. X2-nya dapat dari mana ya? Dari sini dimasukkan 1 hasil dari sini. Nah, jadi ini hasil dari sini kita masukkan kembali ke sini ketemu. Nah, solusinya sama, X bintangnya adalah 1,1. Oke, jadi ini solusinya sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di strateginya adalah apa namanya, kendala yang berupa persamaan itu kita ubah sedemikian rupa sehingga nanti bisa dimasukkan ke dalam fungsi objektifnya. Nah, nanti secara umum itu kita definisikan konsep yang namanya fungsi Lagrange. Fungsi Lagrange itu apa? Fungsi Lagrange itu kita simbolkan L besar. Itu adalah kombinasi atau penjumlahan antara
fungsi objektif dengan kendala persamaan. Tapi di sini ada faktor penyekalannya berupa V ini. Nah, jadi ini kendala, ini fungsi objektif, kita gabungkan menjadi satu fungsi, kita tambahkan ini ada simbol penambahannya. Dengan faktor penskalanya V. V inilah yang dinamakan dengan bilangan pengalih Lagrange. Nah, V-nya itu kita nggak tahu berapa. Nah, itu kita juga harus cari nanti. Oke. Nah, kalau kita sudah gabungkan seperti ini, maka kita hanya punya satu fungsi, yaitu fungsi Lagrange-nya. Fungsi Lagrange ini bisa kita cari titik minimumnya dengan menggunakan syarat atau kondisi optimalitas yang sudah kita turunkan untuk permasalahan yang tidak terkendala, tanpa kendala, yaitu gradien dari fungsi Lagrange-nya sama dengan 0. Nah, seperti ini di sini. Nah, ini. Nanti ini karena ada dua variabel, ada dua turunan, namanya turunan parsial, simbolnya D yang miring ini. Do L per do X1, do L per do X2. Ini bacanya do. Ya, atau bisa juga dibaca parsial. Ya. Parsial L per parsial X1 sama dengan 0. Oke, jadi ini kan sebenarnya sama dengan syarat yang ada di permasalahan tak terkendala ini sama. Nah, sama. Hanya saja fx-nya diganti dengan L. Nah, karena di atas nggak ada kendala, di sini ada kendala, kita ganti dengan L. L-nya adalah kombinasi fungsi yang fungsi objektif dengan kendala. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau ini diterapkan ke contoh soal? Nah, kita masukkan, kita gabungkan ini fx-nya, ini kendalanya. Kemudian turunannya ini kita turunkan do L per do X1, do L per do X2. Ini ketemu 2 X1 min 1,5 ditambah V. 2 X2 min 1,5 tambah V. Kalau ini kita sama dengankan ke 0, nanti kita ketemu. Ini merupakan sebuah sistem persamaan linier. Oke, X1-nya ini bisa kita pindahkan ke kiri V-nya, X1, X2. Nanti ketemu X1-nya 1,5 dikurangi V per 2. X2-nya 1,5 dikurangi V per 2. Ini, hasil ini dari substitusi ini. Nah, hasil ini nanti dari substitusi ya. Kita substitusikan balik kemana? Ke fungsi objektifnya. Nah, ini ketemu. Nah, kalau ini kita substitusi, X1, X2-nya berubah jadi begini. Oke. Nah, setelah kita substitusi nanti ketemunya apa? Nah, X1 X2-nya hilang, yang ada cuma V. V-nya ketemu 1. Kalau sudah ketemu V, ya ini kita V-nya kita substitusikan balik ke sini dan ke sini. Nah, nanti ketemu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, persis gitu ya. Jadi ketiga cara tersebut ini bisa kita ekivalen gitu ya, hasilnya sama, konsisten, baik menggunakan metode grafis ataupun menggunakan pengalih Lagrange ya. Bentar, baterai saya habis, saya harus colokkan dulu. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini saya hapus dulu. Oke, nah, apa makna geometris dari pengalih Lagrange? Makna geometrisnya adalah, nah, kalau kita punya pada kondisi gradien sama dengan 0, ini kondisi optimalitas, kalau kita substitusikan ke F dan H-nya, nanti kita ketemu seperti ini. Ini hanya kita pindah ke kiri. Nah, kalau kita lihat gradien ini paling akhirnya kita boleh apa? Gradien dari fungsi objektif sama dengan bilangan pengalih Lagrange minus bilangan pengalih Lagrange kali gradien dari kendala. Jadi bilangan pengalih Lagrange ini seperti konstanta proporsionalitas yang nanti akan menyebabkan gradien fungsi objektifnya sama dengan atau proporsional terhadap gradien dari
kendalanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ini kalau kendalanya persamaan. Jadi tadi kalau kendalanya persamaan apa? Kita susun fungsi Lagrange gitu ya. Seperti ini yang mengkombinasikan antara fungsi objektif dan fungsi kendalanya. Sehingga muncul fungsi baru ini fungsi Lagrange. Nah, syarat optimalitas untuk kondisi tidak terkendala kita terapkan ke L ini karena L-nya sudah tidak terkendala karena H-nya sudah masuk ke dalam. Nah, bagaimana kalau ternyata ada kendala yang baru yaitu kendala pertidaksamaan. Nah, oke. Kalau ada kendala pertidaksamaan, oh ini Bang pasti persamaan ya. Oh iya, satu lagi. Nah, ini saya skip dulu ya ini ya yang apa namanya terkait dengan apa namanya rumusannya ya. Nah, ini nanti bisa dibaca. Jadi ini kondisinya, jadi gradien L-nya sama dengan 0 atau do L per do XI sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk permasalahan dengan kendala umum, artinya ada kendala persamaan dan kendala pertidaksamaan. Oke, nah triknya sama. Kalau tadi kendala persamaannya kita hilangkan dengan cara apa? Memasukkan kendala persamaan itu menggabungkannya dengan fungsi objektif sehingga muncul fungsi Lagrange. Nah, nanti yang kendala pertidaksamaan itu triknya juga mirip. Kendala pertidaksamaannya kita ubah menjadi kendala persamaan dengan cara kita perkenalkan variabel baru namanya SK. Oke. Jadi kalau kendala pertidaksamaannya kan ini GK fungsi dari X kurang dari sama dengan 0. Ini kita ubah menjadi sama dengan 0 dengan cara apa? Menambahkan variabel SK. SK ini yang nilainya lebih dari sama dengan 0. Nah, ini namanya variabel pelonggar. Ya, jadi syarat ini dilonggarkan. Oke. Nah, ketika nanti kendalanya terpenuhi, SK ini sama dengan 0. Oke, kendalanya disebut kendala aktif atau kendala ketat karena tidak ada kelonggaran. Kenapa tidak ada kelonggaran? Karena SK-nya sama dengan 0. Nah, di titik lain di mana kendalanya tidak terpenuhi nanti SK lebih dari 0. Oke, cuma formulasi ini agak tidak nyaman karena SK-nya itu harus selalu lebih dari 0. Oleh karena itu kita formulasikan ulang. Ini kita tidak pakai SK nanti tapi pakai SK kuadrat. Kalau SK kuadrat nanti nilai SK-nya bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Oke. Jadi nanti kalau SK kuadrat sama dengan 0 maka kendalanya aktif. Oke. Kendala aktif itu bagaimana? Nah, kendala itu begini, contoh dari yang solusi visual tadi ya. Jadi solusi dari permasalahan optimasinya itu berada pada garis kendalanya ini. Makanya kendalanya namanya kendala aktif. Oke. Oke. Bentar ya. SK kuadratnya lebih dari 0, maka kendalanya terpenuhi atau tidak aktif. Oke. Nah, kalau SK kuadratnya kurang dari sama dengan 0, kurang dari 0, maka kendalanya terlanggar. Titik di side itu tidak visible. Jadi enak nanti. Nilainya positif, negatif, atau 0, itu ada maknanya tersendiri. Oke. Nah, karena ada kendala pertidaksamaan, maka nanti ada bilangan pengali Lagrange yang baru. Karena sebelumnya V, nah, sekarang kita bilangan pengali Lagrange yang baru kita simbolkan menggunakan U. Sehingga nanti kita bisa menyusun ulang, ini rumusan masalahnya saya copy ya, fungsi Lagrange yang baru sebagai kombinasi dari
apa namanya fungsi objektif ini ya. Jadi ini fungsi objektif. Kemudian bilangan pengali Lagrange kali kendala persamaan VJ kali HJ dan jumlah dari bilangan pengali Lagrange U dikalikan dengan kendala pertidaksamaan yang sudah dilonggarkan ini. Nah, jadi dia bisa masuk ke sini karena dengan adanya SK dia sudah berubah menjadi sama dengan 0 gitu ya. Logikanya bagaimana sih ini? Jadi logikanya begini sebenarnya. Nah, kita balik ke sini. Oke. Kita balik ke permasalahan ini. Jadi di sini ada kendala X1 tambah X2 atau sebentar. Kita gunakan saya gunakan contoh dari minggu sebelumnya ya. Semoga nanti bisa menjelaskan. Oke. Nah, ini ada metode grafis. Oke. Nah, ini metode grafis. Nah, jadi begini. Nah, kalau kita lihat misalkan begini ya, ini yang kendala apa namanya pertidaksamaan ya. Ini kendala pertidaksamaan. Ini NA plus NB kurang dari 16 ini yang di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat, kalau saya punya titik di sebelah kiri garis ya, saya punya titik di sebelah kiri garis. Katakanlah di sini ya, 55 ya, ini 5 begini, 5,5 di sini. Nah, kalau kita masukkan ke dalam fungsinya ini, 5 tambah 5 itu 10, benar dia kurang dari 16. Oke, supaya dia menjadi 16, gitu ya, dia harus ditambah berapa? Ditambah 6. Jadi SK-nya itu sama dengan 6. Nah, kita coba ya. Kita akan manipulasi ini menjadi bentuk standar. Ini bentuknya masih belum standar. Bentuk standarnya itu nanti begini. Saya hapus dulu semuanya. Ini bentuk standarnya adalah NA ditambah NB dikurangi 16. Dia kurang dari sama dengan 0. Oke ya. Nah, kalau seperti tadi, kalau ini NA-nya sama dengan 5, NB-nya sama dengan 5, ini 5 tambah 5-nya sama dengan 10. 10 masih kurang dari 16. Nah, supaya ini bisa diubah menjadi apa namanya kendala persamaan, ini saya kasih variabel SK. Nah, caranya ya tinggal ditambah di sini aja. Min 16 ditambah S gini ya. Nah, S ke 1 begitu ya, ini S ke 1 dia sama dengan 0. Nah, kalau ini tadi 5 begini ya, ini 5, NS-nya NB-nya juga 5. Oke, 5 tambah 5 10, 10 dikurangi 16 masih min 6. Supaya ini 0, maka ini harus kita kasih S ini positif 6 gitu. Oke? Semoga bisa dipahami. Jadi ini kita tambahkan memang gitu di rumusan permasalahan aslinya tidak ada. Supaya apa? Supaya pertidaksamaannya berubah menjadi persamaan. Nah, kalau dia sudah menjadi persamaan seperti ini, kita bisa menggunakan cara sebelumnya untuk kendala persamaan dengan memasukkan kendalanya ini ke dalam fungsi Lagrange. Sehingga sekarang kita punya ya, formulasi seperti ini. Nah, SK-nya tetap masuk ya. Kenapa? Karena SK-nya yang membuat pertidaksamaannya menjadi persamaan. Oke. Nah, jadi setelah masuk maka kondisinya jadi sama. Maaf ini ada typo ya saya. Sorry ini ada typo. Oke. Jadi kondisi optimumnya jadi sama. Turunan atau gradien dari L-nya sama dengan 0 gitu. Oke. Ya. Jadi mana nanti SK kuadratnya harus lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita akan
mencoba menerapkan formulasi optimalitas ini untuk beberapa contoh soal. Oke, sebentar. Kita jeda sejenak ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, oke. Ini permasalahan optimasi tanpa kendala. Oke. Contoh soal nomor 1. Oke. Nah, contoh biaya operasi tahunan sebuah jaringan listrik dapat dinyatakan dalam cost function sebagai berikut. Ya, nah, apa cost functionnya? Tahunan. Ini simbolnya adalah U ini ya. U sama dengan 1,9 sedot 10 pangkat 7 oke, per C kuadrat kali C ya, ditambah 3,9 10 pangkat 6 ya, kali C ditambah 1000 V, di mana P adalah tegangan pada jaringan dalam kilovolt, kemudian C ini adalah konduktans kabel dalam MHOS ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah tentukan P
dan C yang memberikan biaya minimum. Oke, jadi seperti ini. Nah, fungsi objektifnya sekarang simbolnya U gitu ya. Ini oke. Oops, sorry. Di bawah ya. Oke. Deskripsi permasalahan. Jawab. Nah, bagaimana untuk fungsi yang tidak terkendala? Nah, jadi kondisi optimal untuk fungsi objektif tidak terkendala diberikan oleh ini nabla U yang merupakan fungsi dari C dan V itu harus sama dengan 0. Oke, jadi kondisi optimalnya begini. Nah, berarti apa? Uh, karena ada dua variabel, NP matriks ya. Yang pertama itu berarti parsial U parsial C nah, ini parsial U parsial V ini harus sama dengan 0. Nah, bagaimana ini? Ya, kita hitung satu persatu turunannya. Itu. Oke. Jadi parsial U per parsial V ini saya copy dari sini. Oke. Nah, pertama kita hitung dulu turunan terhadap C-nya. Oke. Nah, kalau kita turunkan oke, yang pertama kurungnya saya hilangkan dulu. Oke. Oke. Seperti ini. Tinggal yang belakang.
Oke. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana turunan dari masing-masing suku ini? Jadi kita akan uraikan satu persatu ya, supaya Anda tanyakan saya bagian dari pelajaran kalkulus. Oke. Nah, ini sama dengan kalau kita lihat C-nya saya keluarkan, ini C pangkat min satu kurang lebih begini nih. Nah, kalau diturunkan terhadap C ini V-nya nggak nggak berkontribusi ya. Jadi yang kita turunkan langsung C-nya. Jadi ini bisa kita keluarkan sebenarnya. Oke. Nah, ini bisa kita keluarkan di ya. Jadi, oh sorry. Oke. Oh, saya keluarin di luar aja sekalian. Kurang lebih beginilah. Jadi ini 2,19 2,1,910 pangkat 7 dibagi V kuadrat bisa kita keluarkan karena V-nya tidak ikut. Nah, yang kita turunkan ini. Nah, DC min 1 per DC ya, ini nanti sama dengan oke, ini masih ikut. Oke, ini jadi minus. Nah, oke, aturannya bagaimana? Oh, sorry, ini harusnya kasih tanda perkalian. Saya kasih kurung biar ini terlihat kalau ini perkalian. Oke, jadi pangkat min satunya turun jadi min satu, min satunya dikurangi satu, jadi min C kuadrat. Berarti ini di sini sama dengan gini. Nah, ini C pangkat min 2 kembali lagi ke bawah, ke bawah. Berarti ini C kuadrat, ini ke sini minusnya. Oke, jadi ini kembali jadi seperti ini. Ya, turun ke bawah karena C pangkat minus. Oke, ini yang pertama. Suku yang kedua. Nah, suku yang kedua, ini straightforward ya, karena C-nya pangkat 1, koefisiennya keluar, gini ya. Oke, koefisiennya keluar, DC per DC sama dengan 1. Sehingga ini 1 sama dengan, nah, saya lupa. Oke, jadi yang kedua itu sama dengan apa? 3,9 kali 10 pangkat 6. C-nya hilang kalau diturunkan. Yang ketiga bagaimana? Nah, karena ini tidak ada C-nya, yang menarik. Oke, variabel yang ada hanya V. Oke, ini kalau kita keluarkan kurang lebih seperti ini, dV per DC. dV per DC ini sama dengan 0 karena beda variabel. 0 sama dengan 0. Oke, jadi karena ini sama dengan 0, ini sama dengan ini. Nah, kita bisa tuliskan ini DU per DC-nya.
Jadi nah ini bisa kita tuliskan menjadi ambil dari yang pertama ini ditambah dengan 3,9 ditambah 0 sama dengan dikurangi oke. Oops, oh, sorry. Oops, sorry. Oke. Jadi dia dapat tulis menjadi seperti ini. Nah, ini yang DU per DC. Bagaimana dengan DU per DV? Nah, dengan cara yang sama, ini kita turunkan terhadap V. Ya. Nah, ini kita tulis dulu. Kita copy dari sini. Ini kita mulai dari untuk jadi untuk DU per DC DV-nya, nah ini kita ganti V, parsial V, gitu ya. Oke. Nah, ini diganti bukan C. Ini volt, parsial V, parsial V. Nah, kemudian ini kita jabarkan sama seperti yang sebelumnya. Oke. Kita jabarkan per komponen. Karena ini V, maka eh, yang kita turunkan di sini jadi V. Min 2. Oke. Ini tetap C. Ini min 2V, min 3. Atau V pangkat 3. Ya, jadi seperti ini. Sekarang diturunkan V. Jadi ini keluar 21,9 10 pangkat 7 per C-nya keluar. Tinggal ini. Oh, sorry. Ini harusnya saya ganti parsial V ya. Nah, oke, parsial V. Nah, ini min 2-nya turun, min 2 dikurangi 1, min 3. Oh, sorry. Ini harusnya ada 2 di depan. Depan harusnya ada 2. Ya, kurang lebih begini. Nah, ini kalau dikalikan 2, ini menjadi 43,8. Nah, kan? Oke. Nah, kurang lebih seperti ini.
Nah, bagaimana dengan selanjutnya dengan, apa namanya, oke, suku yang kedua, ini jadi parsial V, parsial P per parsial V. Nah, ini jadi 0. Nah, sesuatu kali 0 sama dengan, ya, karena ini C dan ini V, maka turunannya 0 di sini. Oke. Nah, yang terakhir adalah yang 1000 V. Nah, ini yang sebelumnya 0, ini menjadi tidak 0 karena sama-sama V. C dot 1 berarti tetap 1000. Oke. Ya. Nah, dengan demikian, turunannya ini terhadap V ini nanti, bisa kita tuliskan parsial U. Kita copy dari sini. Nah, ini sama dengan, oh sebentar, minusnya hilang di sini. Minusnya masih ada. Ini minus ditambah 0 ditambah 1000. Oke, jadi ini 0, yang ini tetap ini, minus, atau ini 1000 dikurangi dengan, sorry, spasinya kelebihan 1. Ya, seperti ini. Nah, ini kalau kita balikkan ke atas, ya, nanti kita ketemu seperti ini. Nah, oke. Nah, ini kalau disusun ulang, ntar. Nah, ini di DU per DC-nya yang bawah ini adalah, sorry, DU per DV. Ya, ini sama dengan 0. Oke. Nah, ini kalau kita uraikan kembali, nanti kita ketemu 2 buah persamaan. Oke. Nah, kita ketemu 2 persamaan, yang satu ini enggak ada. Nah, oke. Sama dengan 0, dan ini bisa kita, selesaikan. Oke. Nah, caranya adalah kita selesaikan satu-satu. Oke. Nah, kita selesaikan dulu baris pertamanya. Oke. Nah, ini supaya, ini bisa kita pindahkan ke kanan, sehingga dia nanti jadi positif, ya. Nah, ini kita pindahkan ke kanan, dia positif. Oh, sorry. Oke. Lalu setelah itu, PC-nya itu kita pindahkan ke kiri, kalau pindah. Nah,
bagian dia menjadi perkalian. Oke, nah, lebih begini. Ya, oke. Nah, ini kita bisa taruh di bawah. Sorry, kelewat. Ya. Oke, jadi kita punya V kuadrat, C kuadrat sama dengan ini dibagi. Jadi ini kurang lebih 21,9 dibagi 3,9. 24 dibagi 4 kurang lebih 5, sekian gitu ya. Ya, oke. Eh, kemudian oke, baris keduanya seperti ini. Oke. Ini tekniknya sama. Suku minusnya dipindah ke kanan sehingga jadi plus, ya. Kalau sudah, pembaginya dipindah lagi ke kiri. Oke. Sorry. Oke. Jadi ini pindah ke kanan, ini pindah ke kiri. Nah, 1000-nya pindah ke bawah itu. Oke. Ini sama dengan 43,8 C dot 10 pangkat 4. Oke. Kurang lebih begini ya. Karena dibagi 1000. Nah, yang ini sebentar. Kurang lebih sama dengan 5,6. 154 dot 10. Oke. Karena pangkat 1 ya ini ya, kan saling menghilangkan. Pangkat 7 pangkat 6. Atau ini dia 56,154. Oke. Nah, kedua hasil ini eh, bisa kita pakai untuk menghilangkan satu dengan yang lain. Oke. Caranya bagaimana? Mungkin yang paling gampang ini yang pangkatnya sama. Oke. Jadi yang ini bisa kita manipulasi ulang. Nah, ini kalau kedua sisinya di akar, oke, kalau ini kita akarkan, nah, nanti ketemu seperti ini kuadratnya hilang, kuadratnya hilang. Oke, kita akan ketemu
Oke. Ini kurang lebih 7,5 dibagi C. Nah, jadi kita boleh V ini 7,55 per C. Nah, ini V-nya bisa kita masukkan ke sini. Jadi ini kita masukkan ke sini. Nah, P-nya ini. P-nya kita ganti dengan ini. Oke. Jadi hasil ini kita substitusikan ke sini. Jadi ini kita substitusikan ke sini. Oh, sorry, ini bab yang depannya saya hapus dulu ya. Oke. Nah, kurang lebih begini. Oke. Nah, ini bisa kita hitung 7,5 pangkat 3. Oke, ini bisa kita keluarkan. Nah, ini kita pangkatkan 3. 7,5-nya pangkat 3. Nah, ini kita bisa keluarkan. Ini kurungnya bisa kita keluarkan. 421,875. Oke. Nah, jadi kurang lebih kita punya seperti ini. Nah, kalau kita coret, gitu ya. Ini misalkan kita coret, ini kita coret ya. Ini jadi 2. Nah, lupa simbolnya. Oke, ini konstantanya pindah ke bawah. Ya, ini. Nah, ini kemudian saya kasih cancel. Ini 3-nya yang saya kasih cancel. Saat ini sama dengan 2. Oke. Nah, jadi dicoret-coret ini. Coret dengan 3 tinggal 2. Ya, kuadrat 1. Ini sama dengan oke. Nah, karena yang kita cari C kuadrat ini kita balik, sorry ya. C kuadrat oke. Berarti C-nya ini adalah kurang lebih seperti ini ya, akar dari ini. Ini dibagi 9.
sama dengan 9,631. 632 Z dot 10 pangkat N 4. Oke. Nah, ini konduktansinya segini. Nah, bagaimana mendapatkan voltasenya? Masukkan ke sini. Jadi, substitusi balik ke hasil baris pertama. Oke. Nah, seperti ini. Ini kita substitusikan angkanya. Oke. Ya. Ini satuannya. Cukup. Nah, ini sama dengan 7786,667 volt. Oke. Nah, jadi dengan demikian titik yang hasilkan biaya minimum diberikan oleh C-nya tadi, sebentar. Tujuh delapan enam koma tujuh volt. Ya, jadi kesimpulannya seperti ini. Oke. Jadi ini contoh penerapan penerapan syarat kondisi optimalitas ini ke permasalahan tanpa kendala. Oke.